Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai komposisi pemain tim nasional Bahrain untuk melawan Indonesia pada 10 Oktober 2024 mendatang teman-teman. Jadi timnas Bahrain ini secara resmi telah mengumumkan komposisi pemain mereka dan total ada 23 pemain yang mereka siapkan untuk menghadapi Indonesia di matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia teman-teman. Langsung saja yang pertama teman-teman, mereka membawa 3 kiper untuk menghadapi Indonesia. Kiper pertama tersebut ada Ibrahim Lutfala, di mana ia merupakan seorang kiper asal klub lokal Bahrain bernama Al Ahli Club teman-teman. Jadi klub ini bermain di Liga 1 Bahrain atau disebut juga dengan Bahrain Premier League teman-teman. Ibrahim Lutfala ini merupakan kiper yang sudah berusia 32 tahun dengan tinggi badan 1,82 meter dan harga pasarnya saat ini adalah 5,65 miliar rupiah. Sedangkan kiper kedua yang mereka siapkan untuk melawan Indonesia nanti adalah Ammar Mohamed teman-teman. Mohamed ini juga merupakan pemain asal klub lokal Bahrain bernama Al Qaldiyah Football Club dan ia merupakan seorang kiper dengan tinggi badan 1,89 meter dan sudah berusia 25 tahun teman-teman. Harga pasar dari Ammar Mohamed ini adalah 5,21 miliar rupiah saat ini. Sedangkan kiper ketiga yang dibawa tim nasional Bahrain untuk menjamu Indonesia nanti adalah Syed Mohamed Jaffer teman-teman. Jaffer ini merupakan kiper senior Bahrain saat ini, bisa dikatakan juga sebagai salah satu kiper utama mereka, dan ia merupakan seorang kiper dengan usia sudah 39 tahun. Tinggi badan dari Mohamed Jaffer ini adalah 1,83 meter dan harga pasarnya saat ini adalah 2,61 miliar rupiah teman-teman. Sedangkan dalam duel menghadapi Indonesia nanti, Bahrain memanggil 5 pemain berposisi sebagai bek tengah teman-teman. Yang pertama, bek tengah andalan mereka adalah Amin Benadi. Ia bermain untuk klub Liga 1 Bahrain bernama Al Muharraq dan merupakan seorang pemain dengan tinggi badan 1,86 meter dan usia telah 31 tahun teman-teman. Harga pasar dari Amin Benadi ini adalah 7,82 miliar rupiah saat ini. Sedangkan bek tengah kedua mereka adalah Hamad Al-Shamsian teman-teman. Di mana Hamad ini merupakan seorang bek tengah dengan tinggi badan 1,79 meter asal klub lokal Bahrain atau Liga 1 Bahrain bernama Al Rifa teman-teman. Al Rifa ini merupakan salah satu klub raksasa Bahrain. Ia sendiri merupakan seorang pemain berusia 27 tahun dan memiliki harga pasar 7,82 miliar rupiah. Sedangkan bek tengah ketiga mereka adalah Syed Bakr teman-teman. Di mana Syed Bakr ini merupakan pemain asal klub Al Qaldiyah Football Club yang berasal dari klub Liga 1 Bahrain dan merupakan seorang bek tengah dengan tinggi badan 1,85 meter, usia 30 tahun dan harga pasar 6,08 miliar rupiah. Sedangkan bek tengah keempat mereka adalah Walid Al-Hayam teman-teman. Walid ini merupakan pemain klub raksasa Bahrain lainnya bernama Al Muharraq yang merupakan seorang bek tengah dengan tinggi badan 1,81 meter dan usia telah 33 tahun. Saat ini harga pasar dari Walid adalah 5,21 miliar rupiah. Sedangkan bek tengah kelima mereka atau bek tengah terakhir mereka yang dipersiapkan untuk menjamu Indonesia pada duel nanti adalah Ahmed Nabil teman-teman. Ahmed Nabil ini merupakan bek tengah dengan usia 29 tahun asal klub Al Rifa teman-teman. Harga pasar dari Ahmed Nabil adalah 1,74 miliar rupiah. Jika dilihat dari kondisi Ahmed Nabil saat ini, besar kemungkinan ia merupakan salah satu bek pelapis di skuad utama timnas Bahrain saat ini teman-teman. Selain membawa 3 kiper, 5 bek tengah, timnas Bahrain juga mempersiapkan 2 bek kiri dan juga 1 bek kanan teman-teman. 2 bek kiri mereka adalah Hazza Ali dan juga Abdullah Al-Kulasi teman-teman. Hazza Ali ini merupakan bek kiri dengan tinggi badan 1,81 meter dan telah berusia 29 tahun. Ia bermain untuk klub raksasa Bahrain yaitu Al Rifa Soccer Club dan memiliki harga pasar 4,35 miliar rupiah. Selain Hazza Ali, ada juga bek kiri bernama Abdullah Al-Kulasi. Abdullah Al-Kulasi bermain untuk klub raksasa Bahrain lainnya bernama Al Muharraq teman-teman. Ia merupakan seorang bek kiri dengan tinggi badan 1,81 meter dan usia masih muda yaitu 21 tahun. Harga pasar dari Abdullah Al-Kulasi adalah 4,35 miliar rupiah.
Sedangkan pemain yang berposisi sebagai bek kanan yang dibawa timnas Bahrain untuk menjamu Indonesia pada duel nanti hanya satu orang teman-teman. Bek kanan satu-satunya tersebut adalah Vincent Emmanuel yang tercatat sebagai pemain Citra Club yang bermain di Liga 1 Bahrain, yang merupakan seorang bek kanan yang masih berusia 23 tahun dan harga pasarnya hingga saat ini masih belum diketahui teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman kita akan melihat komposisi pemain timnas Bahrain di posisi sebagai seorang gelandang teman-teman, baik itu gelandang bertahan, gelandang tengah maupun gelandang serang teman-teman. Untuk menghadapi Indonesia, timnas Bahrain ini membawa 3 pemain berposisi sebagai seorang gelandang bertahan. Yang pertama adalah Moses ATD teman-teman. Moses ATD adalah seorang gelandang bertahan dengan tinggi badan 1,65 meter yang bermain untuk klub Malaysia bernama Kuching City teman-teman. Pemain ini merupakan pemain timnas Bahrain berusia 26 tahun dengan harga pasar saat ini 5,65 miliar rupiah. Selain Moses ATD, ada juga pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan lainnya yaitu Ali Haram teman-teman. Ali Haram ini merupakan gelandang bertahan berusia 35 tahun dengan tinggi badan 1,84 meter yang berasal dari klub Liga 1 Bahrain bernama Al Rifa Soccer Club. Harga pasar dari Ali Haram saat ini adalah 3,48 miliar rupiah. Dan gelandang bertahan ketiga mereka yang dibawa atau yang dipersiapkan untuk menjamu Indonesia nanti adalah Abbas Fadel Al-Asfur teman-teman. Di mana Fadel ini merupakan gelandang bertahan dengan usia 25 tahun dengan tinggi badan 1,79 meter. Harga pasar pemain Al-Rifa ini adalah 1,74 miliar rupiah teman-teman. Sedangkan pemain mereka yang berposisi sebagai gelandang tengah hanya satu orang teman-teman, di mana pemain tersebut bernama Jassim Al-Shaikh, di mana Jassim Al-Shaikh ini merupakan satu-satunya pemain yang berposisi utama sebagai seorang gelandang tengah di skuad utama tim nasional Bahrain saat ini, dan ia merupakan pemain berusia 28 tahun yang bermain untuk klub Al Rifa di Liga 1 Bahrain. Pemain dengan tinggi badan 1,79 meter ini memiliki harga pasar 8,69 miliar rupiah, yang artinya pemain ini merupakan seorang gelandang tengah yang cukup mumpuni dalam skala sepak bola Asia teman-teman. Sedangkan pemain yang berposisi sebagai gelandang serang untuk menghadapi Indonesia, timnas Bahrain membawa 2 pemain teman-teman. 2 gelandang serang timnas Bahrain tersebut adalah Kumail Al-Ashwat, di mana ia berasal dari klub Liga 1 Bahrain bernama Al-Qaldiyah Football Club, dan ia merupakan seorang gelandang serang dengan usia 30 tahun dengan tinggi badan 1,69 meter. Harga pasar pemain ini adalah 10,43 miliar rupiah. Harga pasar ini cukup tinggi dalam skala sepak bola Asia, yang artinya memang pemain ini memiliki kualitas yang mumpuni di level sepak bola Asia teman-teman. Jadi Kumail Al-Ashwat ini akan menjadi salah satu pemain yang berbahaya bagi lini pertahanan Indonesia dalam duel nanti teman-teman. Sedangkan gelandang serang kedua mereka adalah Abdul Wahab Al-Malud teman-teman. Abdul Wahab ini merupakan gelandang serang dengan tinggi badan 1,79 meter dan usia 34 tahun. Harga pasar pemain Al-Muharrak yang bermain di Liga 1 Bahrain tersebut adalah 3,48 miliar rupiah saat ini. Selanjutnya kita akan melihat pemain mereka yang berposisi sebagai pemain sayap teman-teman. Untuk menghadapi Indonesia, timnas Bahrain membawa 3 pemain berposisi sebagai sayap kiri dan 1 pemain berposisi sebagai sayap kanan teman-teman. Dan 3 pemain timnas Bahrain yang berposisi sebagai pemain sayap kiri adalah Mohamed Marhoun yang bermain untuk klub Kuwait bernama Kuwait Soccer Club. Ia merupakan seorang sayap kiri dengan usia 26 tahun dan tinggi badan 1,76 meter. Harga pasar dari Mohamed Marhoun ini adalah 6,95 miliar rupiah saat ini. Dan sayap kiri kedua mereka adalah Mahdi Al-Humaidan teman-teman. Mahdi Al-Humaidan ini merupakan sayap kiri dengan usia 31 tahun dan tinggi badan 1,75 meter. Ia merupakan pemain klub asal Liga 1 Bahrain yaitu Al-Qaldiyah Football Club dan harga pasar 6,08 miliar rupiah saat ini. Dan sayap kiri ketiga mereka adalah Ibrahim Al-Qatal. Ibrahim Al-Qatar ini bermain untuk klub Liga 1 Bahrain lainnya yaitu Manama Club, dan ia merupakan seorang sayap kiri yang masih berusia 24 tahun dengan tinggi badan 1,74 meter. Harga pasar dari Ibrahim Al-Qatar adalah 5,21 miliar rupiah. Sedangkan satu-satunya pemain yang berposisi sebagai sayap kanan di skuad utama timnas Bahrain saat ini adalah Ali Madan teman-teman. Ali Madan ini merupakan seorang pemain top, merupakan pemain paling top dan juga pemain termahal yang dimiliki oleh timnas Bahrain saat ini.
Ali Madan merupakan seorang sayap kanan berusia 28 tahun dengan tinggi badan 1,67 meter dengan harga pasarnya saat ini sekelas Tom Haye yaitu 52,14 miliar rupiah. Dan di musim ini, di musim 2024-2025 ini, Ali Madan kembali lagi bermain di Liga Bahrain untuk membela klub induknya itu Al Rifa Soccer Club, teman-teman. Jadi dalam 3 tahun terakhir ini sebetulnya Ali Madan ini dipinjamkan Al Rifa ke klub Liga 1 Uni Emirat Arab sebelumnya, teman-teman. Dua klub yang meminjam Ali Madan sebelumnya adalah Al Olba Club dan juga Asman Club di Liga 1 Uni Emirat Arab. Akan tetapi ia tidak jadi dipatenkan kedua klub Uni Emirat Arab tersebut sehingga pada akhirnya tahun ini ia kembali lagi ke klub induknya yaitu Al Rifa, teman-teman. Dan selama di Liga Uni Emirat Arab, Ali Madan ini tampil cukup kompetitif, maka tidak heran harga pasarnya saat ini naik begitu tajam sehingga ia menyentuh angka 52,14 miliar rupiah. Jadi Ali Madan bisa dikatakan pemain paling mahal dan juga pemain paling top yang dimiliki oleh timnas Bahrain saat ini, dan tentu ia akan menjadi salah satu penyerang berbahaya bagi lini pertahanan Indonesia dalam duel nanti, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan melihat dua striker yang dibawa oleh timnas Bahrain untuk menghadapi Indonesia. Kedua striker tersebut adalah Mahdi Abdul Jabbar yang merupakan striker klub Liga 1 Bahrain bernama Al Khaldiyah Football Club, yang merupakan striker yang sudah berusia 33 tahun dengan harga pasar 1,74 miliar rupiah saat ini. Dan juga striker lainnya yaitu Husain Abdul Karim yang merupakan striker milik klub Liga 1 Bahrain bernama Al Muharraq dan berusia 22 tahun dengan harga pasar 1,74 miliar rupiah saat ini, teman-teman. Jika dilihat dari dua striker tim nasional Bahrain saat ini, memang kedua striker ini bisa dikatakan tidak begitu menakutkan. Kita bisa lihat dari harga pasar kedua pemain ini terbilang cukup rendah, dan besar kemungkinan kedua striker ini bisa diatasi lini pertahanan Indonesia dalam duel nanti, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, 23 pemain timnas Bahrain yang dipersiapkan untuk menjamu Indonesia pada 10 Oktober 2024 nanti. Jadi dari total 23 pemain tersebut, harga skuad timnas Bahrain saat ini menjadi 158,17 miliar rupiah, teman-teman. Harga skuad timnas Bahrain ini memang jauh di bawah harga skuad tim nasional Indonesia. Akan tetapi mereka sedikit lebih mahal jika dibandingkan tim nasional Thailand, teman-teman. Timnas Thailand, kalau tidak salah itu harga skuadnya kurang lebih sekitar 150M. Jadi bisa dikatakan bahwa komposisi skuad timnas Bahrain ini tidak jauh berbeda dengan komposisi skuad tim nasional Thailand secara kualitas maupun secara harga pasar, teman-teman. Dari total 23 pemain tersebut, usia rata-rata pemain yang memperkuat timnas Bahrain adalah 29,2 tahun, dan hanya 2 pemain mereka yang berasal dari klub luar negeri, di mana klub luar negerinya juga bukanlah klub luar negeri yang top, karena pemain timnas Bahrain yang berasal dari klub luar negeri itu hanya berasal dari klub Liga 1 Kuwait dan juga klub Liga 1 Malaysia. Kita ketahui bersama bahwa Liga Kuwait maupun Liga Malaysia bukanlah liga yang terbilang wah, liga yang biasa saja yang tidak jauh berbeda kualitasnya dengan Liga Indonesia menurut saya, teman-teman. Sedangkan posisi ranking timnas Bahrain saat ini adalah 76 dunia, teman-teman. Dan inilah, teman-teman, informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua mengenai komposisi pemain timnas Bahrain untuk menjamu Indonesia pada 10 Oktober 2024 nanti. Jika teman-teman menyukai video yang saya berikan, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.